wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya April Danur Anissa, mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan PGSD. Nah, sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini terlebih dahulu saya akan sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena saya dapat memenuhi tugas dakwah untuk berbicara atau berkultum mengenai apa itu makna dari dunia di hadapan teman-teman yang terhormat ini. Nah, Syekh Syahli Al-Munajjid menjelaskan tentang makna dunia. Ini ada 3 alasan. Yang pertama ini karena dunia al-hayatu ad-dunya diambil dari kata dani yang berarti rendah, seperti posisi dan jabatan manusia di dunia yang menunjukkan itu. Berbeda dengan surga atau jannah yang disifati aliyah atau tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surga yang tinggi, surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, yang kedua, karena singkatnya waktu di kehidupan di dalamnya, seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Perumpamannya singkat adalah seperti waktu menuju duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau di pagi hari. Terdapat dalam surah An-Naziat ayat 46. Nah, ibarat lain, celupan tangan kita, dunia ini hanyalah tetesan air darinya. Sedikit dan cepat menetes, tapi menentukan nasib kita di akhirat. Dunia itu diibaratkan seperti tong sampah yang bau busuk, tapi manusia malah berlomba-lomba meraihnya. Jikapun ada nikmatnya, ia sejatinya hanya seperti berujung sayap nyamuk yang sangat kecil. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab sedang berjalan bersama para sahabat, lalu mereka melewati sebuah tempat sampah dan sahabat menutupi hidung mereka. Umar bin Khattab lalu menjelaskan bahwa seperti itulah dunia. Seandainya dunia ini diisi oleh Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum barang seteguk sekalipun kepada orang-orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Dan berkata dalam hadis sahih ini, jangan batasi ibadah hanya ketika di masjid. Ada yang menganggap beramal itu hanya ketika duduk di masjid, sholat, zikir, membaca Al-Quran. Jangan lupa bekerja dari jam 8 pagi sampai 4 sore, ditambah lagi apabila lembur, itu adalah juga amal. Karena bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah adalah ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Maka kalau dipahami bahwa bekerja adalah amal ibadah, tidak akan ada pegawai yang bermain game online di saat jam kantor, tidak akan ada yang pedagang yang memainkan timbangan, tidak akan ada karyawan curang dalam laporan tugasnya, menurut Ustadz Abdul Somad. Nah, maka secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa dunia itu sangat rendah secara geografis, singkat secara waktu, dan hina secara hakikat. Tidak memahami hal ini, sikap kita yang benar adalah tidak lalai terhadapnya, tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita menjadi apa yang disebut dalam ayat baltu siruna al-hayah ad-dunya wal akhiratu wal khairun wa abqa. Yang sebaliknya, kita menggunakan kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal untuk bekal menuju akhirat yang kekal. Tentu kita adalah orang yang beruntung dengan ringan beban dosa, berat timbangan amalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.